Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Kamat 86. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang fundamental leadership, tentang prinsip-prinsip human relationship. Jadi Anda semua adalah pemimpin, Anda harus bisa bersosialisasi dengan baik, Anda harus punya banyak teman. Ingat ya, kuncinya kalau kita seorang pemimpin artinya kita harus punya banyak teman. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu sodakoh. Terima kasih. Kita mulai yang pertama dari 9 prinsip human relationships. Yang pertama yaitu coba hindari kebiasaan SOK. Apa? SOK. Apa itu SOK? Salahkan, omeli, kemudian kritik. Salahkan, omeli, kritik. Hindari itu dalam sebuah komunikasi dengan relationship Anda, pimpinan Anda, atau bawahan Anda, atau teman Anda, rekan kerja Anda. Karena mengapa? Mengkritik orang lain tidak saja mengganggu harga diri seseorang, tetapi juga membuat orang tidak menyukai kita. Kalau Anda betul-betul mau mengkritik, letakkan kritik itu dalam sebuah bingkai yang menyenangkan. Artinya orang itu nyaman dan meminta untuk dikritik atau terbuka, hatinya sudah terbuka, dan itu harus dipastikan. Yang kedua dari 9 prinsip human relationship yaitu berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Caranya yaitu cara ini tercepat untuk membangun citra positif, mengenalkan diri kita kepada orang. Ingat ya, kita berhubungan dengan orang itu butuh citra. Oh, itu pencitraan. Mohon maaf. Kalau kita sudah dijudge seseorang tidak baik, mengembalikan itu sulit. Maka dari itu, membangun citra sejak awal itu penting sekali. Jadi, terlebih lagi, bukankah pekerjaan kita membutuhkan bantuan dan usaha dari orang lain, rekan kita? Usaha mereka memberi kontribusi dan keberhasilan kepada tugas-tugas kita. Jadi jangan sepelekan memberikan penghargaan. Yang ketiga, bangunlah keinginan atau kemauan untuk berhasil dalam diri orang lain. Ajak orang lain untuk bisa berhasil, sama-sama berhasil dalam tim kita. Jadi tim ya kita menyebutnya ya. Sebagai orang profesional, kita selalu berada dalam situasi di mana kita menjual ide kepada orang lain. Nah, orang melakukan sesuatu karena kepentingan mereka, bukan kepentingan kita. Bila kita jelaskan bahwa ide kita dapat membuat mereka berhasil, kita akan terkejut melihat betapa banyak kerjasama dapat kita bangun dalam organisasi kita. Nah, ini titik keberhasilan kita coba untuk menginfluence. Yang keempat, berilah perhatian yang sungguh pada orang lain. Ingat, orang lain, kita itu juga ingin diperhatikan. Jadi berilah perhatian yang sungguh, yang tulus kepada orang lain. SKSD butuh itu. Yang kelima, senyum. Ingatlah, tersenyum itu bisa meluluhkan sebuah hubungan yang kaku. Jadi apakah kita disukai orang di sekitar kita atau tidak tergantung pada situasinya. Jadi selalu buatlah diri kita itu ramah dan tersenyum dan humble. Yang keenam, ingatlah bahwa nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi yang paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Jadi jangan pernah memanggil orang dengan kata-kata yang citranya itu tidak bagus. Karena nama seseorang itu harta paling terindah dan harta paling berharga di telinga orang tersebut. Ya, berikan sebutan yang baik, nama yang baik. Yang ketujuh, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Doronglah orang lain untuk berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Suatu bisnis itu bergerak atas dasar informasi ya. Dan apabila cara terbaik untuk mengetahui tentang banyak hal selain dengan cara mengikuti prinsip itu harus didengarkan. Orang lain dengan seluruh keberadaan kita itu, orang lain
itu ingin tahu kalau kita mau mencoba mendengarkan. Yang kedelapan, bicaralah sesuai dengan minat orang lain. Jadi orang lain timbul koneksi. Kalau pembicaraan kita ingin egois, arrogant, menang sendiri, orang itu mencoba untuk lari. Tapi kalau pembicaraannya itu dikemas dalam bingkai yang sama-sama menyenangkan, orang itu akan berkembang di dalam percakapan itu. Yang terakhir, buatlah agar orang lain merasa dirinya penting dan lakukanlah dengan tulus. Buatlah agar orang lain merasa dirinya penting dan lakukanlah dengan tulus. Dengan menerapkan ini dalam interaksi sehari-hari kita dengan orang lain, nah maka kita menunjukkan bahwa kita menghargai, sehingga kita dapat dengan lebih baik menghadapi tekanan sehari-hari bersama rekan-rekan Anda. Semakin banyak rekan, semakin banyak relationship, semakin banyak peluang untuk kita raih, dan semakin kuat diri kita untuk menyelesaikan terpaan-terpaan hidup, terpaan-terpaan tugas, tantangan-tantangan yang lewat di depan kita dengan kekuatan kita yang disokong dan di backup oleh rekan-rekan relationship kita tadi. Dengan seperti itu, kepemimpinan Anda akan semakin kuat. Ingat ya, pemimpin itu bukan mendominasi, tapi pemimpin itu menginfluence bagaimana sebuah organisasi itu bisa berjalan seiring selaras dan dapat mencapai tujuannya bersama-sama dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga target Anda akan terpenuhi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Fundamental Leadership 3 bab 9 prinsip human relationship untuk dalam berkomunikasi. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan, dan Anda semakin maju dan banyak relationship. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, because subscribe is sedekah.